FM Mercury, sahabat, dan sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir kembali menemani Anda setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang dan merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Untuk di minggu kali ini, sahabat, kita memiliki tema deteksi dini penyakit ginjal. Akhir-akhir ini penyakit ginjal atau kesehatan ginjal ini menjadi concern banyak pihak, sahabat. Bahkan Menteri Kesehatan pun memberikan anjuran untuk melakukan deteksi dini, dan ini yang akan kita bahas karena di Indonesia sendiri ginjal kronis menempati urutan ke-10 penyebab kematian tertinggi, dan para pakar mengatakan penyakit ini sebetulnya bisa dicegah jika bersedia menjalani deteksi dini. Inilah pentingnya deteksi dini pada penyakit ginjal, sahabat. Sudah hadir di studio untuk memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan ada Dr. Chandra Irwanadi Muhani, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Fellow of Indonesia Society of Internal Medicine. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi, Dok. Karena ini kan sangat penting ya, sahabat Mercury, berkaitan dengan kesehatan ginjal yang akhir-akhir ini bahkan semakin banyak, semakin mudah, dan ini ternyata sebenarnya penyakit yang bisa diketahui, bisa kita cegah ya, bisa dicegah dengan deteksi dini. Ya, saya kira itu. Ini kan yang patut dikhawatirkan gitu. Ya, meskipun betul. kita punya 2 ginjal ya, Dok, ya, tapi benar. Fungsinya ini yang harus kita jaga. Ya, betul, karena ginjal itu meskipun 2, Mbak. Kalau penyakit tertentu itu yang sifatnya sistemik namanya ya. Itu biasa mengenai kedua ginjal tersebut ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, kecuali misalnya seperti batu saluran kemih ya, batu ginjal itu mengenai salah satu sisi atau mungkin kedua sisi. Tapi kalau penyakit yang sering kita temui di masyarakat, apakah dia berasal dari penyakit tertentu, ya itu akan mengenai kedua ginjal, saya kira itu, Mbak. Oh, karena sistematis gitu ya, dari 2 ginjal ini. Iya, betul. Dan untuk sahabat Mercury, Anda bisa stay tune juga ya di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini, baik itu melalui aplikasi On Ears ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id untuk mengetahui situasi di studio seperti apa. Anda bisa scroll di visual radio ya di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id, dan Anda bisa juga bertanya bersama dengan narasumber di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096, sahabat ya. Dok, kalau kita bicara terkait dengan organ ginjal, kita perlu mengingatkan kembali sahabat-sahabat Mercury, masyarakat, berkaitan dengan fungsi dari ginjal itu sendiri. Bisa dijelaskan terlebih dahulu, Dok? Terima kasih, Mbak. Saya izin terima kasih juga buat ID dan Mercury untuk kesempatan saya bicara pagi ini. Kemudian ada beberapa yang kita ketahui fungsi ginjal, di antaranya adalah yang sering kita temukan, ginjal itu menciptakan air kemih ya. Dari itu yang paling mudah dulu. Kalau dia menciptakan air kemih, berarti ada yang dibuang lewat air kemih. Ya, itu bahasa awamnya ya. Jadi kita membuang sisa dari pembakaran tubuh kita. Jadi apapun juga sisa pembakaran dari tubuh kita itu akan kita buang melalui air kemih. Kemudian yang juga kita tidak bisa lupakan bahwa kita lihat orang suka minum obat sakit kepala dan sebagainya, nyeri-nyeri ya. Nah, sisa daripada metabolisme obat tersebut atau racunnya itu juga dikeluarkan melalui ginjal. Artinya ginjal ini tempat pembuangan deh apapun juga ya, sisa pembakaran tubuh ya, obat-obatan, apapun produk-produk makanan tertentu ya. Kemudian juga dia mengkonsentrasikan kemih ya. Kita mungkin sering kalau di airport ya, ibu-ibu atau bapak-bapak kalau dia di toilet ya, kita lihat
produk urin Anda. Kalau terlalu keruh atau kental atau warna berubah, nah itu ya waspada. Ya kan ada kan itu, nah itu diperingatkan. Itu bagus sebetulnya ya, bahwa sejak awal kita harus diingatkan bahwa produk kemih kita juga harus diperhatikan ya. Kemudian dia juga mengatur sebetulnya tubuh kita ini ada keseimbangan asam dan basa istilahnya. Itu di dalam dunia kedokteran ya. Jadi tubuh kita ini cenderung asam karena tubuh kita ini menghasilkan produk-produk racun ya yang sifatnya asam. Nah, itu yang coba dinetralisir oleh ginjal kita sehingga dia jadi menjadi netral dan kemih. Nanti di kemih itu kan kalau ada pemeriksaan lab biasanya ada berapa pH-nya dan sebagainya. Nah, itu dia ya. Selain itu juga dia mengatur sesuatu yang sangat penting, yaitu namanya elektrolit kita sebut ya. Elektrolit itu ya natrium, kalium dan sebagainya. Ya, apa gunanya elektrolit itu? Itu justru mengatur daripada pergerakan atau kehidupan dari sel di tingkat sel. Jadi mungkin sel jantung, mungkin sel ginjal itu sendiri, sel otak ya. Jadi natrium dan kalium itu mengatur kalau kekurangan natrium atau kelebihan natrium atau kekurangan kalium, nah itu berdampak pada salah satunya adalah kontraksi ya, gerakan dari jantung, mungkin otot-otot tubuh kita. Kalau misalnya seorang dengan kalium yang rendah ya, banyak diare dan sebagainya, hipokalemi misal kita sebut ya, maka ototnya menjadi lebih lemah ya, lebih kontraksi kurang kuat. Nah, itu dia mengatur elektrolit istilahnya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, kita sering menemukan pasien-pasien ataupun orang-orang yang anemia. Ya, HB-nya rendah ya. HB rendah itu salah satunya berbagai macam sebab tentunya ya, disebabkan oleh karena penyakit ginjal itu sendiri ya. Karena ginjal itu menghasilkan yang kita sebut sebagai eritropoietin ya. Nah, eritropoietin itu dihasilkan oleh ginjal ya. Nah, apabila fungsi ginjal itu menurun, maka produk daripada eritropoietin itu juga akan menurun. Nah, produk yang menurun itulah yang menyebabkan terjadinya anemia dalam tubuh kita. Sehingga sering kita menemukan pasien-pasien yang sudah terlambat datangnya, late case ya, itu kita temukan pasien-pasien dengan anemia, kemudian hipertensi. Kenapa hipertensi? Karena yang mengatur tekanan darah dalam tubuh kita itu adalah ginjal. Ya, dia menghasilkan yang kita sebut sebagai hormon renin ya. Jadi dia sebetulnya dia mengatur tekanan darah kita ya, karena diperankan oleh si renin tadi yang dihasilkan oleh ginjal. Jadi kalau katakanlah produk renin itu berlebih karena sesuatu sebab ya, maka tekanan darah seseorang itu akan meningkat. Apa akibat dari peningkatan tekanan darah tersebut? Adalah terjadi gangguan pada organ target, kita sebut organ sasarannya. Apa saja yang disebabkan hipertensi tersebut? Misalnya ada gangguan pada aliran darah ke otak. Kita tahu terjadi stroke dan sebagainya, ya itu gangguan. Kemudian ke jantung, ya bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner atau payah jantung, atau ke ginjal itu sendiri. Jadi kita penyakit ginjal kronis dan sebagainya. Kemudian penyakit pembuluh darah perifer bahkan sampai ke mata, ya. Jadi semua pembuluh darah itu akan terkena akibat dari meningkatnya tekanan darah. Saya kira itu. Makanya kalau di Indonesia kebanyakan orang sakit ginjal adalah bukan pasti ya, tapi sebagian besar berhubungan dengan hipertensi itu tadi. Iya, benar. Yang juga penting juga, Mbak, ginjal itu juga mengatur metabolisme tulang sebetulnya. Kan dia mengatur tadi yang kalsium fosfor. Iya. Jadi kita kadang-kadang orang yang sudah menjalani dialisis cuci darah itu kan kadang-kadang dia tulangnya gampang keropos. Nah, itu juga tapi jangan dibalik, belum tentu seorang yang tulangnya keropos ada gangguan ginjal. Belum ya, tapi belum. Terbalik itu ya, yang kadang-kadang ginjal pasti ya, ginjal itu dalam jangka panjang akan menyebabkan gangguan keseimbangan ya, kita sebut di klinis kalsium dan fosfor, yaitu mengatur metabolisme tulang gitu. Saya kira itu ya. Jadi
dua organ ini ya, dua buah ini Iya. itu memiliki fungsi yang luar biasa ya dok Iya, ya. iya benar. Kita sering sudah menjalani sebetulnya kita jalan hidup kita kan Iya, itu betul. yang kita jalani. Kadang-kadang kita kurang perhatian, mungkin kita kurang minum atau kita dan sebagainya ya. Tadi kan Iya, perutnya betul. kemih ya tadi, atau kita terlalu banyak makan sampai obes Ya, ya, Itu jadi perhatian juga karena kan dalam tanda kutip ini yang bagian nyaringnya ini, penyaringnya ini juga ternyata kemana-mana, bisa ke jantung, ke tulang yang saya baru tahu kalau itu berhubungan ternyata. Betul. Dia ngatur kalsium fosfor, termasuk vitamin D ya. Nah, vitamin D itu kan diproduksi oleh liver ya, berasal dari kulit yang kena sinar matahari ya. Kemudian dia akan diaktifasi di ginjal. Jadi tadi vitamin itu belum aktif, diaktifasi oleh ginjal. Nah, kalau ada gangguan fungsi ginjal, maka aktivasi vitamin D itu juga menurun. Nah, akibatnya apa? Tadi dari gangguan metabolisme, kalsium fosfor dan sebagainya, menyangkut tulang lah, ya. Jadi itu begitu pentingnya kesehatan ginjal ini ya, bisa berimplikasi kepada penyakit-penyakit yang lainnya gitu. Betul. Kalau ginjal kita sehat, ya secara otomatis tubuh akan jadi sehat gitu. Ya, dok, benar, sehat. Tekanan darah kita juga bagus ya. Yang penting itu kita jaga tetap sehat. Indikatornya ginjal berarti ya dok. Iya benar, tapi semua ya kita nggak bisa semua ya, karena organ tuh jadi penting ya buat kita. Tapi paling tidak ini jadi kalau ginjalnya sehat ya paling tidak 70% lah gitu ya. Betul. Bukan 100% ya. Iya, betul. Kita dengan ginjal sehat itu kita katakanlah bisa tidak mengurangi komplikasi ke organ-organ lain ya. Kalau bicara tentang ginjal yang sehat, mungkin dokter bisa memberikan ciri-ciri ginjal yang sehat itu yang seperti apa? Apakah bisa dilihat dari kemihnya atau dari kesehatan kulitnya atau seperti apa kalau kita bicara tentang ginjal yang sehat ya. Tadi saya sampaikan bahwa itulah fungsi-fungsi ginjal ya. Fungsi ginjal tadi itu kita lihat bahwa kalau ada gangguan fungsi ginjal berarti misalnya tadi dia memproduksi air kemih ya, volumenya akan berkurang Mbak di awal. Jadi misalnya seseorang diare ya, seseorang yang diare atau seseorang itu kemudian kena panas yang terlalu lama dan kurang mengkonsumsi cairan tubuhnya, maka tubuhnya akan kekurangan cairan ya. Itu salah satu tanda bahwa kemihnya akan berkurang. Itu tanda awal kemihnya berkurang. Kemudian kalau stadium lanjutan mungkin ada timbul suatu tadi kan ngatur tekanan darah ya. Kalau ginjal sehat dia tekanan darah tidak akan tinggi. Meskipun tekanan darah itu bisa meningkat tanpa disebabkan oleh ada gangguan fungsi ginjal pada awalnya ya. Jadi hipertensi dulu baru sakit ginjal. Tapi juga ada orang sakit ginjal yang menyebabkan hipertensi. Nah, kemudian tadi tanda sehat tadi kan urinnya bagus. Kemudian yang tadi yang juga tidak kalah pentingnya ya, bahwa kalau ginjal itu mengatur natrium, kalium dan sebagainya. Nah, itu kalau terjadi gangguan kelemahan otot dan sebagainya, itu hati-hati, mungkin ada gangguan fungsi ginjal. Kemudian orang anemi ya. Kalau mungkin sebabnya bukan kekurangan zat besi ya, artinya seseorang itu katakanlah aneminya lama, sudah diberikan obat-obatan zat besi ya yang banyak dikonsumsi masyarakat kita, terus HB-nya nggak naik-naik, hati-hati, mungkin itu gangguan fungsi ginjal ya, karena tadi saya sampaikan bahwa salah satu fungsi ginjal adalah mengeluarkan hormon eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah. Saya kira itu yang tanda awalnya. Oke, jadi kalau kemihnya itu seperti biasa ya, sahabat, Anda minum seberapa, keluarnya seberapa, tidak berkurang, itu berarti ginjalnya aman gitu ya, bukan masih aman gitu ya. Paling tidak ginjalnya memproduksi kemih, paling tidak kita harapkan ya dalam satu hari, dalam 24 jam orang normal itu berkisar antara 1.500 sampai 2.000 cc per 24 jam paling tidak seperti itu produksi.
produksi daripada kemih yang normal. Ya, itu yang itu juga dibarengi dengan konsumsi air putih, Ya. tidak berwarna, tidak berasa. Iya, Gitu ya, benar. Dok ya. Iya, ya tentunya itu ya. Itu yang terpenting ya, tidak berwarna, tidak berasa. Itu yang harus kalau sehari 1,5 hingga 2 liter kemih yang keluar, ya itu juga yang harus dikonsumsi Iya, gitu ya. iya. Jadi kita harus melebihkan katakanlah kan suka dipertanyakan berapa banyak sih saya harus minum? Ya. Nah, ya kan jawabannya bukan berapa 1000 cc, tapi kita usahakan bahwa produksi urin kita berkisar antara 1.500 sampai 2.000 cc ya. 2000 cc gitu ya, atau 2 liter gitu 2 ya. liter. Jadi itu hanya kira-kira ya, Ya, tidak harus kita ngukur Ya. apa dan sebagainya ya. Jadi kalau dalam kesadaran kita mulai berkurang, berkemih-kemih kita mulai berkurang, hati-hati mungkin ada sesuatu mungkin ya. Itu bisa jadi indikatornya gitu ya, Iya, iya, betul. Dok ya. Kalau bicara tentang karena kita membahas berkaitan deteksi dini penyakit Iya, ginjal, benar. kalau bicara penyakit ginjalnya, Iya. mungkin masyarakat taunya hanya yang ekstrim, gagal ginjal saja, Iya, benar, kemudian benar. batu ginjal. Iya, Untuk penyakit-penyakit ginjal sendiri itu ada berapa jenisnya sih, Dok? Oh gini ya. Jadi yang kita cari aja deh penyakit ginjal yang sering ditemui di masyarakat. Ya, jadi kalau kita bicara penyakit ginjal tahap akhir kan sering masyarakat ini udah takut sama cuci darah. Ya. Ya, itu katakanlah kita berpegangan di berapa banyak pasien yang sudah cuci darah. Ya, Karena betul. maaf Pak, kita ginjal ini pada stadium awal dia tidak memberikan keluhan. Oh, tidak ada gejala apapun. Tidak ada gejala sampai stadium 1, stadium 2 tidak ada gejala klinis. Jeleknya ginjal ini, ginjal klinis timbul ada stadium 4, stadium 5. Jadi stadium-stadium menjelang stadium akhir itu jeleknya, Mbak. Makanya itu kenapa kita bicara deteksi dini ya, Pak. Jadi bagaimana kita mengenal penyakit ini sejak awal sehingga kita bisa mengawal ya pengobatan atau mengatur sebagainya. Nah, itu tadi pertanyaan Mbak bahwa Ada berapa jenis ya. Yang paling banyak kita temui sebenarnya penyebab penyakit ginjal jatuh pada tahap akhir ya, itu nomor 1 kalau di Western, di daerah Barat penyebab terbanyak adalah diabetes mellitus, kencing manis ya untuk awam ya. Kemudian kalau di Indonesia penyebab terbanyak adalah hipertensi, meningkatnya tekanan darah. Jadi hipertensi itu ada tekanan darah yang di atas normal ya. Apalagi selain itu ada penyakit-penyakit yang sedikit jarang kita temui, penyakit-penyakit yang sifatnya autoimun, Mbak. Ya, autoimun biasa lebih sering ditemukan pada wanita, ya, itu juga banyak. Nah, itu bisa menyebabkan kelainan-kelainan primer di ginjal, ya, di glomerulus namanya, ya. Suatu tempat saringan di dalam ginjal kita. Itu saya contohkan penyakit autoimun misalnya lupus nephritis, penyakit lupus. Ya, itu yang sering, autoimun itu. Kemudian batu saluran kemih, Mbak. Ya. Nah, itu juga, itu kita lihat, perhatikan dulu zaman saya dokter muda ya, beberapa puluh tahun yang lalu, itu di pesisir kita utara, Mbak, di daerah Lamongan, Tuban, itu kan ada pegunungan kapur. Ya. Kalau kita minum zaman segitu, zaman dulu belum ada aqua di botol ya, kita harus diendapkan air itu ya. Kemudian harus diendapkan dan akan kita dapatkan endapan kapur ya tertentu putih. Nah di daerah situ biasanya banyak pasien-pasien dengan batu saluran kemih. Tapi tentu saja bukan hanya itu yang sebabnya batu saluran kemih ya, berbagai macam faktor. Tapi salah satu faktornya adalah mengkonsumsi air-air yang mengandung kalsium terutama. Kemudian tadi saya bahas infeksi berulang, Mbak. Infeksi, dan kita tahu bahwa infeksi saluran kemih ini paling banyak memang ditemui pada perempuan, wanita, ISK ya karena ISK ya, karena memang struktur anatominya seperti itu ya. Tapi pada pria juga banyak ya, karena pada usia-usia ekstrim, pada bayi misalnya ya, pada bayi karena biasanya namanya
pembukaan penis yang Belum, sulit ya, ya, belum. femosis kita sebut femosis itu Betul-betul. bisa ya, sehingga aliran urin terganggu, atau orang-orang usia lanjut dengan Ya. prostat ya kan, dia ekstrim ya, usia prostat biasanya itu timbul. Kemudian yang selain ISK, batuan kemih, juga penyakit pada wanita, penyakit wanita yang menyebabkan aliran urin terganggu ya, dalam tubuh kita. Misalnya ada penyakit-penyakit cervix. Jadi kita bagi dua, biasanya primer memang penyakit yang ada di dalam ginjal, atau sekunder karena penyakit-penyakit lain yang menyebabkan gangguan pada ginjal gitu. Ya. Jadi memang ada banyak sekali ya, primernya sendiri juga Iya, sekundernya iya, gitu ya, benar, baik iya. itu untuk jenisnya ataupun juga penyebab dari Iya. penyakit ginjal ini. Iya, betul. Kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu, Dok. Sebelum saya menanyakan apa saja jadi faktor resiko dari penyakit ginjal untuk saat ini yang Oke. terbanyak gitu ya, seperti apa, dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Chandra Irwanadi Mohani, SPD, KGH Finasim, konsultan ginjal hipertensi, Fellow of Indonesia Society of Internal Medicine. Sahabat, berkaitan dengan tema deteksi dini penyakit ginjal di 5626096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 31 Juli ini ya, bersama dengan Dr. Chandra Irwanadi Mohani, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Fellow of Indonesia Society of Internal Medicine, berkaitan dengan tema deteksi dini penyakit ginjal, sahabat. Ini sebelum saya menanyakan berkaitan dengan faktor resiko dari penyakit ginjal ini apa saja, sahabat, ini ada pertanyaan dari Pak Arifin. Dok, apakah bengkak kaki dan juga wajah bisa menjadi salah satu tanda kalau kita itu mengalami gangguan ginjal atau ginjal kita sedang tidak sehat? Dan apa bedanya dengan bengkak akibat jantung? Oke, makasih Pak Arifin. Tadi kita bicara bahan pembengkakan ya. Kan bengkak itu sebenarnya penumpukan cairan di luar dari pembuluh darah kita, Mbak. Ya. Itu dasarnya dulu. Jadi bengkak itu bisa di mata, ya, di pelupuk mata bagian atas, Ya. ini satu. Kedua, bisa di tungkai, di kaki, ya, bisa di perut, Ya. di perut. Nah, dari situ seorang ahli akan tahu, ya, dalam hal namanya anamnes, tanya, ya, di mana mulainya pembengkakan pada tubuh kita, ya. Nah, kalau pada ginjal, karena ginjal itu salah satu fungsinya adalah mengeluarkan air dan garam, dan pada orang dengan adanya gangguan fungsi ginjal, maka natriumnya, garamnya akan tertahan, dan garam itu mengikat air sehingga airnya juga tertahan. Lalu bagian tubuh mana yang bisa terdeteksi lebih dahulu? Tentu yang paling mudah kita perhatikan di pelupuk mata, pelupuk mata. Jadi kalau seseorang baru pelupuk mata ada pembengkakan, hati-hati, dia ada mungkin gangguan fungsi ginjal. Ya. Kedua, lanjut pada kaki. Kan, kenapa kaki mudah kita bisa lihat? Karena faktor gravitasi, Mbak. Ya. Ya, jadi air akan menumpuk ke bagian bawah. Ya. Lalu tadi pertanyaan, apa bedanya dengan bengkak jantung? Itu tadi, kalau kita perhatikan bahwa ginjal itu biasa dari yang lama ya, itu menyerang anak-anak. Nah, anak-anak itu biasanya tidur terlungkup biasanya. Nah, itu dia tandanya pelopak matanya bagian atas yang bengkak duluan. Itu. Nah, kemudian pada pembengkakan lain ada juga kan, kita perhatikan orang yang perutnya membesar, itu juga ada cairan yang tertahan di dalam perut, ya, di dalam nama kita sebelum dokter asites. Nah, itu apa besar paling banyak penyebabnya adalah penyakit liver itu sendiri. Jadi ada beberapa keadaan yang memang Mbak Yanti ya, bahwa pembengkakan pada tubuh kita berbagai sebab, oleh karena ginjal, oleh karena jantung,
oleh karena kelainan liver, ya. Jadi memang diperiksakan saja ya Pak Arifin supaya lebih tegak diagnosisnya gitu ya Prof benar, ya. benar. Supaya lebih tahu lagi dan penanganannya lebih tepat Ya, gitu ya. jadi kalau ada sesuatu yang tidak normal dari tubuh kita, segera kita konsultasikan. Kan banyak ada di Vaskes 1, di Puskesmas dan sebagainya. Kita tanyakan sama mereka yang lebih ahli. Kita tukar pikiran bagaimana apa penyebab adanya gangguan dari tubuh kita, ya. Pasti kan ada anamnesis gitu ya, Iya, curhat gitu ya. Iya, kita curhat lah sama dokter dan nanti Saya dokter kok akan gini ya menjelaskan. dok ya, gini ya mulai Iya, gitu. benar. Dokter yang baik akan menjelaskan itu, Iya, saya gitu. kira itu. Dok, kalau kita bicara tentang faktor resiko dari penyakit ginjal ini apa saja? Apakah kalau di zaman sekarang itu karena lifestyle saja, gaya hidup, atau ada yang lainnya juga? Usia kah atau memang seperti apa? lifestyle ini kita tidak bisa hindari Mbak Yanti, ya, bahwa lifestyle itu bagian daripada hidup keseharian kita sekarang ini, di mana akibat dari lifestyle yang berubah tadi, ya. Seorang yang biasanya dia naik sepeda dan sebagainya, sekarang dia udah naik mobil, naik kendaraan umum dan sebagainya, dan dia mengkonsumsi makanan berlebih. Betul. Mengarah kemana? Saya akan mengarah ke penyakit diabetes, suatu penyakit metabolis, penyakit yang menyebabkan gula darah meningkat dalam tubuh kita. Salah satu itu. Kemudian faktor risiko lain adalah usia, Mbak. Kita tahu bahwa harapan hidup ini makin meningkat, ya, survivalnya makin bagus, sehingga orang-orang dengan usia lanjut juga makin meningkat, makin banyak. Resikonya apa? Orang usia lanjut kan fungsi ginjal juga akan menurun. Kalau kan pun dia ada kelainan-kelainan ginjal yang ringan, usia lanjut karena fungsi ginjal menurun, maka akan keluar manifest ya sakit itu. Jadi orang usia lanjut. Kemudian orang seseorang dengan berat badan lahirnya yang rendah, Mbak, biasanya di bawah 2,5 kilo, ya. Dia akan cenderung untuk menyebabkan terjadinya faktor gangguan fungsi ginjal nantinya. Kenapa? Karena waktu lahir Robert Reed itu ginjalnya memang lahirnya kan organnya kecil, gitu ya, dengan berat badan yang tidak disesuaikan waktu itu. Obesitas, nah ini yang saya bilang lifestyle yang banyak, ya. Kita temukan, kita lihat kalau ke kiri ke kanan tuh banyak Mbak orang pada gemuk, ya. Nah gemuk itu juga bukan sesuatu yang bagus, ya. Juga pada anak-anak, ya, kita banyak lihat orang anak yang lucu, yang gendut, ya, istilahnya baby sugar, ya, itu bukan sesuatu yang bagus, Mbak. Obes itu sesuatu kondisi yang bisa mengganggu ginjal, karena dia mengganggu fungsi ginjal yang berbeban pada ginjal. Kemudian yang juga penting ada di masyarakat adalah perokok. Nah ini dia, perokok itu banyak kita temui di sekitarnya, termasuk ini smoker. Jadi orang-orang di samping perokok itu kita lihat, ya. Kenapa perokok itu? Karena rokok itu menyebabkan terjadinya plak, timbul endapan-endapan di dinding daripada pembuluh darah, meskipun dia juga mengganggu endotel pembuluh darah, ya. Nah itu menyebabkan gangguan aliran darah ke ginjal, ya, merokok itu sendiri. Dan merokok itu sendiri kita tahu bahwa akibatnya banyak deh, ya, betul. Ya, sebenarnya. Gak ada bagusnya, mudaratnya banyak gitu ya. Iya, iya, Mbak, ya, juga itu tekanan darah yang paling penting, ya. Hampir nanti diperkirakan di tahun 2025 lebih dari 20-30% seseorang itu akan menderita hipertensi, ya. Itu akan meningkat itu akan kita temui, Mbak. Akan kita hadapi kondisi itu, ya. Dia akan meningkat tajam, ya. Jadi hipertensi ini sebetulnya sudah ada ditemukan antara 20-30% di masyarakat, di populasi umum, di masyarakat umum sebenarnya. Hanya saja mungkin tidak bisa kita deteksi, ya. Antara orang yang tidak mau periksa gitu, ya, salah satunya. Ya, dengan orang-orang yang acuh. Tadi di mana kita bisa sering temukan hipertensi? Ya orang-orang yang obes tadi, ya. Satu, orang yang obes, ya. Kemudian orang-orang dengan diabetes, ya. Kemudian itu tadi cara hidup yang nggak benar tadi, lifestyle-nya nggak benar. Kemudian yang juga penting, kalau ada dalam keluarga menderita penyakit ginjal, tidak menutup kemungkinan
faktor risiko juga ada, gitu ya? keturunannya juga ada. Itu juga harus Oke. Cuman ada ras juga nih Mbak, tapi American biasanya itu African America ya, ras itu tertentu memang mudah risiko untuk gangguan fungsi ginjal. ya. Jadi multifaktor sebenarnya, tapi yang terbanyak adalah lifestyle. Ini Iya. bisa ke diabetes mellitus, bisa ke obesitas, bisa ke Ya, hipertensi betul, gitu betul. ya. Itu semua saling terkait Mbak Iya, sebetulnya. betul. Hipertensi, obesitas, dan diabetes. Kemudian ditambah merokok lagi. Nah, itu dia. Faktor komplit, faktor resikonya lebih besar gitu ya. Resiko sahabat, akan untuk- meningkat dengan Nah, ada ini yang faktor risiko sudah diketahui ya sahabat, Iya. untuk mengeliminasi faktor risiko itu tadi. Kalau sudah ada faktor keturunan mungkin bisa melakukan deteksi dini. Iya, Nah, iya. deteksi dini yang bisa dilakukan dok itu apa saja untuk sahabat-sahabat Merkuri? Oke, ini yang juga penting ya. Ya. Jadi itu tadi faktor risiko, faktor risiko itu sudah kita bisa bagian daripada bagaimana kita mencegah Ya. untuk penyakit. Karena orang yang berisiko tadi harus diperhatikan ya, harus atensi Harus ya. lebih aware lagi gitu ya dok ya. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya adalah pemeriksaan yang paling murah itu pemeriksaan urin Mbak sebetulnya. Kan tadi produk ginjal itu kan Ya, urin, kemih itu tadi ya. kemih tadi itu produk ginjal. Kalau kita mau melihat sesuatu fungsi dari organ itu kita lihat adalah produknya, ya kan? Kalau produk ginjal itu adalah urin, Ya. kita melihat urinnya. Nah, kita lihat ada kondisi-kondisi tertentu di mana terjadi istilahnya bagi saya buat awam ada urin bocor. Ya, ginjalnya bocor, Ya. sehingga ada albumin dalam jumlah tertentu kita dapatkan di urin. Sebetulnya tidak boleh terjadi albumin ada dalam urin, ya kecuali pada kondisi tertentu ya, misalnya panas badan, sakit yang panas Ya, tinggi, ya orang habis berolahraga berat, dan kemudian kondisi tertentu memang bisa menyebabkan albumin urin. Tapi sebetulnya tidak boleh ada albumin dalam urin, meski dalam jumlah yang sedikit, yang kita sering sebut mikro albumin urin ya. Nah, deteksi dini itu ada kita temukan sedini mungkin adanya gangguan dari urin dalam bentuk albumin tadi, Mbak. Jadi albumin itu terdapat dalam urin. Nah, kalau sudah kita temukan itu hati-hati, berarti ada masalah dengan Ginjal. Oh. Jadi deteksi dini bisa dilakukan dari urin kita itu tadi ya, sahabat. Iya. Kalau urin kita dalam tanda kutip bocor, ada albuminnya. Nah, karena kan memang itu tidak boleh terjadi. Tapi kalau itu ada, berarti memang ada gangguan dari ginjal kita, sahabat. Itu yang harus diketahui dan dipahami. Ini ada pertanyaan lagi yang sudah masuk. Ada dari Bu Anissa, dok, screening apa yang harus kita lakukan untuk mendeteksi ginjal kita bermasalah dan dalam kondisi bagaimana kita harus periksa ke dokter. Tadi untuk screening sama juga deteksi dini ya, untuk Bu Anissa, yaitu melalui urin gitu ya. Iya, Tapi benar. dalam kondisi bagaimana kita harus periksa ke dokter? Nah, begini ya, kita selamanya kalau kita deteksi dini kita tidak menunggu sakit kan, Mbak. Ya. Jadi begitu kita ada hipertensi, ada diabetes, tadi yang resiko tadi Faktor resiko tadi. orang tua dengan hipertensi dan sebagainya, kita punya hipertensi, kita periksakan urin. Urin harus kita periksa ada albumin nggak dalam urin kita. Oke. Itu deteksi dini. Deteksi dini itu dilakukan di laboratorium atau kita bisa ke fasilitas kesehatan dengan mengatakan saya mau melakukan pemeriksaan ginjal saya, apakah sehat atau tidak, atau seperti apa dok? Kalau kita mau melakukan deteksi dini, kan ini juga Pak Menkes mengatakan deteksi dini untuk kesehatan ginjal itu sangat penting. Ya betul. Jadi kita membiasakan diri. Sebetulnya kita mulai membiasakan diri. Katakanlah tadi ya, katakanlah kita punya faktor risiko. Ya. Kitanya punya faktor risiko. Orang tua saya. Jika faktor resiko tadi itu sudah ada di checklist ya, gitu ya. Iya, jadi misal begini, orang tua saya ada hipertensi, ada diabetes, ya. Kalau bisa kita tidak sakit hipertensi, tidak sakit diabetes. Ya kan? Kita cek diabetes sama hipertensi itu ada enggak? Nah, setelah kita tahu bahwa itu ada,
kita periksa urin karena ini menyangkut ginjal ya, ini khusus ke ginjal. Jadi kita mencoba memeriksa urin kita. Ada enggak si penyakit hipertensi, diabetes menyebabkan gangguan pada ginjal. Dalam bentuk apa yang paling dini tadi ada albumin dalam urin. Bisa ada pemeriksaan lain ya, mesti yang umum ya ini ya tentu pendengar sekalian, sahabat sekalian pernah mendengar tentang pemeriksaan serum kreatinin dan sistatin ya. Tetapi kalau kita memeriksakan serum kreatinin dan sebagainya, itu sebetulnya sudah agak terlambat kalau dia sudah sedikit meningkat katakanlah. Karena itu tadi bukan dini sudah. Tapi oke lah kita memeriksakan kreatinin seawal mungkin. Jadi secara berkelanjutan kita memeriksakan kreatinin kita, adakah peningkatan dan sebagainya. Tapi sebenarnya sederhana kok Mbak. Periksa urin kita yang paling mudah sebetulnya. Kita kalau kemih kita misal kita pipis ya, maaf ya, berbuih. Berbuih itu juga salah satu tanda adanya albumin dalam urin. Jadi adanya albumin itu, adanya albumin urea dan adanya albumin dalam urin bisa menyebabkan timbulnya buih pada urin kemih kita, urin kita. Tapi jangan dibalik. Kalau apakah berbuih selalu albumin? Bukan. Kan banyak produk dari urin kita. Jadi yang paling penting itu Mbak, bahwa kita screening. Resiko tadi harus kita pikirkan. Jadi kalau kita punya anak Mbak ya, lucu-lucu, obes gitu ya, gendut, jangan hati-hati karena gendut itu bisa nantinya hipertensi atau dia nanti diabetes atau keduanya, atau si gendut itu sendiri bisa menyebabkan gangguan pada ginjal karena menjadi beban pada ginjal. Itu yang kita harus screeningnya ya. Jadi jangan misalnya ini lucu anaknya, itu akan jadi salah satu faktor resiko ke depannya berkaitan dengan kesehatan ginjal sahabat ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, nanti saya bacakan beberapa pertanyaan yang masih masuk ini ya, sudah masuk di WhatsApp Messenger Mercury. Tetap stay tune sahabat di perbincangan Rumah Sehat Surabaya berkaitan dengan tema deteksi dini penyakit ginjal dengan Dr. Chandra Irwanadi Mohani, spesialis penyakit dalam KGH Finasim ya. 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat ya. Kita ada di sesi terakhir di perbincangan edisi kali ini dengan tema deteksi dini penyakit ginjal. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber berkaitan dengan bagaimana melakukan deteksi dini. Ya harus dieliminasi faktor resiko itu tadi ya sahabat. Dan yang terpenting juga melakukan tes urin jika ada faktor resiko tadi. Ada beberapa, mungkin ada keluarga hipertensi atau diabetes mellitus, kemudian Anda juga harus rajin men-check up diri kita gitu ya. Diri kita. Betul, itu seperti apa? Apakah urin kita sudah terkontaminasi dalam tanda kutip dengan albumin itu tadi ya, sahabat. Itu juga gangguan. Nah, karena orang pasti kalau bicara tentang yang sudah stadium 4 cuci darah itu sudah sudah gitu ya Dok. Biasanya udah masyarakat udah sampai sampaikan maaf ya, saya ini mesti bagian terakhir yang saya sampaikan, sesuatu yang tidak enak tapi ya kita harus jalani gitu. Tapi jangan mendengar kata cuci darah itu dunia sudah berakhir, tapi harus dijalani. Kita jalani. Kualitas hidup masih harus bisa diperbaiki gitu. Betul. Kita kan dengan dialisis istilahnya dialisis itu bisa macam-macam ya. Bisa dengan HD yang pakai mesin cuci darah atau yang APD yang cuci darah di perut Mbak. Ya kita lakukan bisa. Itu akan memperbaiki kualitas hidup kita ya. Jadi kan kadang ada orang habis di HD lemes, gitu. Habis HD cepat meninggal. Kita tahu bahwa meninggal itu bukan kita itu ada yang di atas yang nentuin Udah, kan kita sudah memiliki garisnya masing-masing gitu ya, kalau bicara tentang hidup dan mati. Tapi untuk memperbaiki kualitas hidup, itu yang paling penting, bahwa HD itu memperbaiki kualitas hidup. Jadi dengan dialisis tadi kita bisa beraktivitas, tentunya bisa beraktivitas kembali. Seorang ibu rumah tangga dia bisa kembali ke pasar, dia bisa memasak, antar anak ya, atau keluarga. Seseorang yang bekerja di kantor dia bisa bekerja kembali
kembali di kantor tanpa harus tinggal di tempat tidur terus ya. Jadi aktivitas kembali ke normal ya. Jadi sangat membantu saya kira, karena makanya dialisis itu makin berkembang, Mbak, makin berkembang. Dan sekarang pun cangkok ginjal, transplantasi ginjal makin dianjurkan dalam hal ini, terutama dari keluarga sendiri ya, kalau ada yang memberikan ya, saya kira itu. Itu bisa jadi pilihan. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Arini, Dok, apakah selalu gangguan ginjal akhirnya atau ujung-ujungnya akan cuci darah? Dan kalau sudah cuci darah, susahkah untuk bisa sembuh, Dok? Oke, makasih Mbak Arini. Ya, kembali lagi ke dasar ya persoalan bahwa seseorang bila ada gangguan fungsi ginjal tadi yang katakan dari albumin uri yang hanya ringan, kalau dibiarkan tanpa obat, tidak diperhatikan, dia akan memberat, Mbak. Namanya progresivitas fungsi ginjal yang makin menurun. Dia akan cepat menurun fungsi ginjal itu ya, tergantung penyebabnya, bagaimana lifestyle hidup kita dan sebagainya. Kemudian dia akan turun, pelan-pelan dia fungsi ginjal akan turun, yang tadinya 100% turun 60, 70 tuh 60, 40, 30 sampai tinggal 10%. Dan kondisi itulah yang mengharuskan seorang dokter ya, dokter penyakit dalam ahli ginjal, konsultasi ginjal untuk memberikan aba-aba sinyal ya. Ini harus menjalani dialisis, cuci darah. Kan tadi pertanyaannya, apakah biasa sembuh, Dok? Cuci darah itu akan suatu alat bantu untuk mengeluarkan kualitas hidup, mengeluarkan racun dan sebagainya, mengatur tekanan darah dan sebagainya. Nah, kapan dia berhenti? Kalau ginjal kita kembali sehat kan tentunya. Dan apakah ginjal yang sudah sakit seperti itu, misalnya oleh hipertensi, diabetes dan sebagainya, itu yang sudah secara bertahap turun sampai ke stadium 5 itu bisa sembuh? Saya kira tidak bisa sembuh lagi ya. Karena apa? Karena ginjal itu satu organ yang susah untuk recovery untuk kembali normal itu. Jadi kalau dia sel-sel dalam tubuh itu sudah mulai gangguan ya, bagian-bagian saringan dari kualitas ginjal, fungsi dalam ginjal itu sendiri mulai terjadi perubahan bentuk ya, strukturnya, fungsinya berubah, maka dia akan sulit kembali ke normal. Lalu apa? Lalu cuci darah yang terus berkesinambungan. Saya kira itu. Jadi fungsi dari cuci darah adalah membantu fungsi dari ginjal itu tadi yang sudah menurun gitu ya. Menurun fungsinya. Jadi yang tadi fungsinya harus mengeluarkan racun misalnya, dengan cuci darah, dengan dialisis ini, maka racunnya dibantu dibuang. Kan tubuh kita sendiri menghasilkan racun kan, kita yang hasil pembakaran tubuh kita tadi. Ini pertanyaan lagi dari Bu Mita, Dok, apakah minuman-minuman manis yang dijual di minimarket ini bisa menyebabkan sakit ginjal, dan berapa batas aman untuk mengkonsumsi minuman manis dan berwarna? Saya sebentar ya, bahwa salah satu penyebab terbesar terutama di daerah western, di daerah barat ya, adalah diabetes mellitus. Dan kita tahu bahwa minuman-minuman manis itu tentu banyak mengandung glukos, banyak mengandung gula. Gula itu sendiri, kalau memang tubuh kita ada faktor-faktor genetik yang bisa merubah gangguan mental tubuh kita, bisa menimbulkan diabetes, maka diabetes akan timbul lebih awal. Nah, dan minuman itu sendiri apabila kita mengkonsumsinya berlebihan ya, kita tidak tahu batasnya, karena terus terang saya juga tidak tahu berapa kadar gula yang ada di dalam masing-masing minuman kemasan kemasan tersebut. Dan kita tahu bahwa kita kalau ketemu di minimarket dan kita lihat ya, bahwa warnanya bagus-bagus dan rasanya manis-manis, karena untuk menarik kan rasa manis itu ya. Nah, itulah yang kita harus hati-hati ya. Kita harus terutama tadi faktor risiko pada usia lanjut. Betul. Nah, bahkan mungkin pada anak-anak ya, jangan terlalu tergesa-gesa memberikan minuman makanan yang manis ya, karena itu tadi ada obesitas, faktor risikonya. Si glukosa yang berlebih ini akan menyebabkan obes. Obes timbul apa? Timbul hipertensi ya. Timbul diabetes. Lalu apa? Ke ginjal, mungkin ke jantung, mungkin ke otak.
Jadi sebetulnya bukan hanya ginjal akibat daripada yang berlebih tersebut, ya, kemana-mana larinya, ya. Jadi perubahan itu akan terjadi, saya kira itu. Jadi menghindari faktor resiko itu tadi ya. Kalau Iya, diabetes faktor resikonya apa? Mungkin salah satunya minuman manis. Nah itu yang harus dieliminasi gitu lifestyle ya. kita. Jadi kita rubah lifestyle. Jangan lupa juga ini yang sering dilupakan, olahraga, Mbak Yanti ya. Kita mengkonsumsi manis, terus tidak berolahraga. Tadi saya dari awal bahwa coba aktivitas kita, tingkatkan aktivitas kita dengan berolahraga tentu yang secara teratur. Itu memberikan hasil yang bagus, membakar hasil-hasil yang kita makan, yang kita minum tadi. Ya. Paling tidak bergerak terus ya, sahabat, itu menjadi salah satu mengurangi faktor resiko, mengurangi bukan mengeliminasi secara, tapi mengurangi faktor resiko itu tadi. Resiko itu bisa kita kurangi, terutama obesitas tadi yang dampaknya ke hipertensi sama diabetes, akhirnya juga ke ginjal juga. Itu ujung-ujungnya gitu ya. Ujung-ujungnya. Dan apalagi ginjal ini, penyakit ginjal ini kebanyakan tidak bergejala. Tidak bergejala. Bergejalanya adalah saat sudah stadium lanjut. Itu yang menyedihkan ya. Karena itu dibutuhkan deteksi dini, sahabat. Iya, jadi kebiasaan kita harus mudah. Deteksi dini dan mengeliminasi faktor resiko menjadi salah satu pencegahan dari penyakit ginjal ini. Pencegahan lain, Dok, yang bisa dilakukan untuk sahabat-sahabat Merkuri di luar sana. Mungkin stres berlebihan ini juga jadi salah satu faktor resiko gitu. Iya, betul. Stres berlebihan kaitannya tentu dengan hipertensi, Mbak. Dengan hipertensi dan hormon-hormon lain yang bisa terangsang, bisa meningkat produknya yang merugikan tubuh kita karena faktor stres. Jadi sebetulnya kita mengatur diet kita dengan baik ya. Apakah makan kita, apakah minum kita atur. Kemudian kita harus, kalau ginjal kita sehat, kita mengkonsumsi air yang cukup ya. Kemudian kita tadi yang sangat penting adalah olahraga ya, olahraga yang teratur, yang terutama untuk membakar produk di dalam tubuh kita. Kemudian apalagi kita kurangi makanan-makanan yang banyak mengandung lemak, mengandung kolesterol ya. Kemudian kalau kita tekanan darah kita memang meningkat, kita ke dokter, kita turunkan tekanan darah kita dalam batas yang diinginkan oleh dokter, ya, supaya tidak timbul efek samping dari peningkatan daripada tekanan darah. Kemudian kalau kita diabetes, keluarga kita yang diabetes, kita selalu ingatkan bahwa kurangi diet-diet yang banyak mengandung karbohidrat ya. Kemudian tingkatkan aktivitas, kembali lagi selalu kembali exercise, yaitu sangat penting bagi tubuh kita untuk membakar ya apa yang kita konsumsi. Kemudian merokok, hati-hati. Merokok itu juga bikin masalah besar ya. Tidak hanya yang aktif tapi juga yang pasif ya, Dok ya. Iya, perokok pasif yang menanggung resiko yang dia tidak lakukan ya. Biasanya pada anak-anak si pasif itu orang tuanya merokok di depan anak-anak, di samping anak-anak juga ya. Kemudian diet tinggi serat, Mbak, itu penting ya, sayur. Makanya ada tren kecenderungan bahwa makanan yang banyak mengandung sayur itu biji-bijian itu lebih baik, diharapkan bagi kita ya. Kemudian kita kalau kita peminum alkohol, coba kurangilah atau berhenti minum alkohol, itu sangat bagus ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting dan di Indonesia sangat tinggi, yaitu garam, Mbak. Nggak gurih, nggak enak. Itu garam di Indonesia tertinggi di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Pengkonsumsi garam tertinggi adalah Indonesia, baru Malaysia, Thailand dan sebagainya. Indonesia tertinggi dalam mengkonsumsi garam. Ya, dan garam erat kaitannya dengan hipertensi. Dan hipertensi larinya kemana? Ke ginjal lagi ya. Kemudian yang saya sangat anjurkan, cobalah kita sayur mayur dan buah-buahan. Itu penting, bagus sekali buat tubuh kita. Sekarang yang lagi tren bahkan adalah diet real food. Proses-proses jadi seperti buah, sayur. Benar. Karena kita sudah murah biayanya, ada di mana-mana. Kita tidak harus beli vitamin yang ada di suplemen. Iya, kita nggak perlu
buang mahal ya. Kita nggak tahu bikin pabriknya di mana dan Ya, sebagainya. Kalau buah dan sayur ada di mana-mana. Iya, betul. Dan bisa didapatkan gitu ya, dijangkau gitu ya. Sahabat, Iya. terakhir Dok di Iya, perbincangan kita. Ini sudah tidak banyak ya, Iya. tinggal 1-2 menit ya. Sebagai closing statement, Dok, berkaitan dengan tema kita hari ini, apa yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat Mercury dan untuk masyarakat di luar sana? Seperti apa, Dok? Ya, saya berharap sebagai dokter ginjal ya, dokter penyakit dalam, saya berharap sekali ya, deteksi dini ada sesuatu yang sangat penting bagi sahabat sekalian, karena dengan kita bisa mencegah terjadinya gangguan fungsi ginjal lebih awal, tentu akibat daripada penyakit ginjal tahap akhir tersebut akan kita turunkan. Dan tentu saja ini berguna bagi diri kita, bagi masyarakat kita, juga bagi pemerintah. Saya kira itu. Baik. Mbak Yanti. Terima kasih Dr. Chandra Irwanadi Mohani, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Fellow of Indonesia Society of Internal Medicine, sudah hadir, sudah memberikan kita banyak edukasi dan informasi seputar deteksi dini penyakit ginjal, sebegitu pentingnya organ ginjal kita ya sahabat. Ini kalau ginjal kita kenapa-kenapa, ini bisa berimplikasi pada sakit yang lainnya, dan begitu penting untuk menjaga kesehatan ginjal kita, apalagi di era seperti sekarang ini. Lifestyle menjadi yang utama untuk kita rubah bersama. Ya, Mulai awareness berkaitan dengan kesehatan ginjal kita, sahabat. Ya. Eliminasi segala faktor resikonya, karena itu tadi, kalau sudah ada gangguan, maka implikasinya bisa kemana-mana ya, Dok. Ya, betul Mbak Yanti, saya kira itu. Itu yang harus kita pahami berkaitan dengan tema kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Anda bisa mengikuti kembali perbincangan di edisi kali ini ya sahabat, seputar deteksi dini penyakit ginjal di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Dan ikuti perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Stay safe, stay healthy, be happy. Saya Andra Lestari bersama dengan narasumber harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.